Selamat datang di Warung Bude Yanti yang akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam berburu janda. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah memasuki celah pegunungan. Lalu kelompok Xiaoyan terus berjalan menyusuri kegelapan di antara tebing-tebing ini. Dan pada akhirnya setelah cukup lama berjalan, Xiaoyan pada saat ini telah sampai di jalan yang mengarah ke puncak gunung. Kemudian mereka pada saat ini berhenti di sebuah tembok batu dan bertanya-tanya, di manakah adanya rumah harta karun kuno ini? Kelompok Xiaoyan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya melihat pantulan cahaya sinar bulan yang membentuk sebuah siluet. Tentu saja semua orang seketika terkejut bahwa pantulan cahaya bulan ini membawa mereka ke sebuah tempat. Semua orang seketika melihat banyaknya bangunan yang berdiri di hadapan mereka. Kemudian kelompok Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk berjalan mendekat ke ruangan ini. Lalu setelah beberapa saat mereka menyadari tampaknya bangunan-bangunan kecil ini terlihat kosong. Namun pada saat ini kelompok Xiaoyan melihat sebuah jalan yang terbuat dari batu giok hijau yang mengarah ke sebuah arah. Tentu saja semua orang saling memandang dan menyadari sepertinya alas batu giok ini akan menuntun mereka ke tempat yang asli. Dan tanpa banyak basa-basi lagi kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera mengikuti jalan batu giok ini. Namun tidak lama sebuah keanehan segera terjadi dan kelompok Xiaoyan benar-benar belum sempat bereaksi. Karena ada kabut yang segera mengelilingi mereka dengan cepat dan berubah menjadi pusaran putih. Kemudian adegan di depan mata semua orang menjadi kabur dan segera berubah menjadi kegelapan yang mematikan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak gegabah. Lalu pada akhirnya setelah cukup lama mereka tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini mereka telah berada di tempat yang berbeda. Tentu saja semua orang melihat sekeliling dan ini bukan lagi lereng gunung yang dingin tetapi mereka berada di dunia lain. Semua orang benar-benar terkejut setelah melihat dunia di sekeliling mereka yang dipenuhi dengan rerumputan hijau. Lalu di seberang mereka terlihat sebuah hutan yang benar-benar sangat hijau. Mereka pada akhirnya menyadari sepertinya mereka hanya bisa pergi ke hutan untuk menemukan rumah harta karun yang mereka cari. Lalu mereka pun memutuskan untuk mendekat dan pada saat ini mereka melihat banyaknya binatang ajaib. Dan setelah cukup lama berjalan kelompok Xiaoyan pada akhirnya memasuki pintu hutan. Pada saat yang bersamaan mereka melihat monster serigala yang memiliki kekuatan di tahap bintang 5 Dodi. Binatang serigala ini segera menoleh ke arah kelompok Xiaoyan dan mendengus dingin. Saat ini serigala itu seolah merasakan bahaya dari kerumunan Xiaoyan. Lalu dirinya pun segera melarikan diri namun tidak lama sosok serigala ini seketika diserang oleh sosok piton yang sangat besar. Dan ini adalah seekor piton raksasa berwarna-warni dengan panjang 10 meter. Saat ini dirinya melompat entah dari mana dan membuka mulutnya yang lebar hendak menelan si serigala. Serigala ini pun melolong sebelum akhirnya dirinya benar-benar ditelan oleh si piton. Melihat hal ini kelompok Xiaoyan pun benar-benar tercengang. Lalu bersamaan dengan itu kelompok Xiaoyan menyadari sepertinya kekuatan dari piton ini adalah bintang 7 Dodi. Si piton pun seketika menoleh ke arah kelompok Xiaoyan setelah dirinya menelan serigala. Lalu dengan mata yang acuh tak acuh si piton pun masih terus menelan si serigala. Namun ketika matanya menuju ke arah Long Yi pada saat ini kilatan ketakutan segera melonjak di mata si piton. Karena dengan aura naga 9 guntur emas yang mendalam Long Yi, tentu saja si monster pasti akan mengetahui identitas Long Yi. Pada akhirnya setelah menelan si serigala si monster ular ini pun berniat untuk kabur dan mencernanya. Akan tetapi pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Tentu saja di mata kelompok Xiaoyan pada saat ini itu adalah inti monster tingkat tinggi. Sehingga pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya melakukan pengejaran untuk menangkap si monster. Lalu dengan kekuatan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah berkembang pesat. Tentu saja tidak akan sulit untuk berhadapan dengan si monster. Pada akhirnya si monster benar-benar berhasil dikepung oleh kelompok Xiaoyan. Lalu pertempuran pun segera terjadi dengan si monster yang pada saat ini benar-benar tidak bisa melawan. Setelah berhasil membunuh si monster Xiaoyan pun segera mengambil inti sihir bintang 7 miliknya.
Semua orang pada saat ini tersenyum lega karena mereka benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan seekor monster tahap awal bintang 7 Dodi. Namun kegembiraan ini tidak bertahan lama ketika kelompok Xiao Yan dikejutkan oleh banyaknya monster yang datang. Pada saat ini kawanan serigala benar-benar telah muncul di hadapan kelompok Xiao Yan. Selain itu ada juga monster badak dan monster kera bersisik besi. Kelompok Xiao Yan seketika melihat sekeliling dan sedikit mengerutkan keningnya. Meskipun kawanan monster serigala ini berada di peringkat bintang 6 Dodi, akan tetapi monster badak pada saat ini memiliki kekuatan tahap menengah bintang 7 Dodi. Sementara itu di sebelah kiri Xiao Yan monster kera bersisik baja juga pada saat ini berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar dikepung dan mereka benar-benar harus menyusun rencana. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menampilkan keterampilan bertarung tim. Dengan kekuatan masing-masing yang pada saat ini telah melonjak, tentu saja kekuatan keterampilan bertarung tim ini juga semakin meningkat pesat, lalu pertempuran pun segera terjadi dengan kelompok Xiao Yan pada saat ini berfokus kepada monster kera bersisik besi. Pertempuran Xiao Yan melawan monster ini benar-benar segera terjadi dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini bersiaga dari segala arah. Beruntung dengan kemampuan keterampilan bertarung yang pada saat ini meningkat, sehingga kelompok Xiao Yan pun berhasil membantai semua monster yang berada di sini dengan kelelahan total. Namun jika bertempur dengan monster tahap menengah bintang 7 Dodi mungkin kelompok Xiao Yan tidak akan kewalahan. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini berduduk untuk memulihkan kekuatannya. Di dalam kelelahan ini kelompok Xiao Yan benar-benar gembira karena mereka telah menyimpan banyak inti sihir. Namun sekali lagi kegembiraan dari kelompok Xiao Yan ini tidak bisa bertahan lama, karena sebelum Douki dari kelompok Xiao Yan ini penuh pada saat ini segera terlihat monster ular piton dengan sayap di punggungnya. Xiao Yan bahkan pada saat ini benar-benar terkejut karena dirinya tidak bisa merasakan kekuatan dari si monster. Xiao Yan yang dipenuhi dengan keheranan pun bergumam, dirinya benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan dari si monster. Lalu menanggapi hal itu King Mu'er pada saat ini segera berkata tentu saja Xiao Yan tidak akan bisa merasakannya. Hal itu dikarenakan monster ini adalah binatang kuno, itu disebut dengan piton bersayap ganda dan memang dirinya memiliki kemampuan ketika dirinya tumbuh dewasa. Kekuatannya akan secara otomatis melonjak ke tahap puncak bintang 7 Dodi. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera terkejut mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh King Mu'er. Mereka menyadari bahwa monster ini benar-benar sangat ajaib, namun mereka juga tersadar bahwa pada saat ini bukan waktunya bagi mereka untuk tercengang dengan keajaiban si monster. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera bersiap meskipun Douki mereka pada saat ini belum sepenuhnya pulih. Lalu di sisi lain si monster pada saat ini segera melesatkan serangan ke arah kelompok Xiao Yan. Dirinya melesatkan kabut berwarna kehijauan yang pada saat ini menyerang kelompok Xiao Yan. Bersamaan dengan itu kelompok Xiao Yan secara refleks segera mengeluarkan perisai yang terbuat dari Douki. Di sisi lain Nan Erming yang familiar dengan racun segera melemparkan pil kepada kelompok Xiao Yan dan meminta untuk memakannya. Kelompok Xiao Yan tanpa basa-basi dan tanpa bertanya segera mengambil pil dan menaruhnya di mulut masing-masing. Setelah itu barulah mereka bertanya kepada Nan Erming, apakah yang telah terjadi? Nan Erming pun menjelaskan bahwa kabut yang dilesatkan oleh si monster ini bukanlah kabut biasa. Kabut ini terdiri dari banyak ular yang kecil dan besar yang bergabung menjadi satu. Selain itu melihat dari jenis racunnya, Nan Erming benar-benar belum pernah melihat jenis racun yang seperti ini. Oleh karena itu dapat dipastikan jenis racun ini benar-benar sangat mematikan. Bahkan pada saat ini Nan Erming tidak yakin kekuatan dari pil Nan Erming ini bisa bertahan lama dari serangan racun si ular tersebut. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Namun Xiao Yan pada saat ini menyadari sepertinya racun-racun ini bisa diuapkan oleh api surgawi miliknya. Akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk melesatkan api surgawi yang melonjak dari tubuhnya. Ketika api surgawi ini bersentuhan dengan kabut terlihat uap putih yang menyebar ke segala arah.
Tetapi tidak lama Xiao Yan dikejutkan dengan kabut yang pada saat ini benar-benar melahap api surgawi. Melihat adegan ini Xiao Yan benar-benar tercengang dan tidak menyangka api surgawi Xiao Yan tidak bisa berhadapan dengan kabut. Di sisi lain Feng Feng pada saat ini segera berkata bahwa dirinya akan menggunakan badai untuk menghilangkan kabut. Feng Feng tidak percaya bahwa kabut ini tidak akan hilang jika tersapu oleh badai. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan Feng Feng segera merubah segel di tangannya dan angin topan yang sangat besar segera muncul. Bersamaan dengan itu Nan Erming segera melesatkan racun andalannya yang berwarna hijau. Dan dalam waktu singkat racun yang dikeluarkan oleh Nan Erming ini seketika bercampur dengan racun yang dimiliki oleh si ular. Setelah itu Nan Erming memerintahkan Feng Feng untuk mengarahkan topan ini ke arah si ular. Feng Feng yang tidak mengerti maksud Nan Erming hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengikuti arahan dari Nan Erming. Namun pada akhirnya topan yang bercampur dengan dua jenis racun ini segera menghantam ke arah si ular. Lalu si ular pada saat ini tidak bergeming berhadapan dengan topan dari Nan Erming yang seketika bisa dihancurkan. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dengan pertahanan kuat dari si ular. Akan tetapi kelompok Xiao Yan pada saat ini seketika berubah menjadi gembira melihat si ular yang kejang-kejang. Melihat adegan ini Nan Erming pun segera berkata sepertinya reaksi dari campuran racun ini benar-benar telah berhasil. Mendengar hal itu semua orang menoleh ke arah Nan Erming. Sementara Xiao Yan bertanya memangnya apa yang dilakukan oleh Nan Erming. Nan Erming segera menjelaskan bahwa ketika dua racun bercampur, maka efek dari racun ini benar-benar akan berkali-kali lipat lebih mematikan. Oleh karena itu Nan Erming sebelumnya berinisiatif untuk mencampur racun miliknya dengan si ular. Pada saat ini si ular benar-benar telah menerima racunnya sendiri yang bercampur dengan racun milik Nan Erming. Semua orang merasa sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Nan Erming dan segera mengacungkan jempol. Sementara itu di sisi lain si ular pada saat ini benar-benar berusaha untuk mengeluarkan racun yang terserap ke dalam tubuhnya. Si ular pada saat ini segera mengeluarkan raungan ke arah langit dan bersamaan dengan itu banyak kabut yang berwarna hijau segera keluar. Kelompok Xiao Yan pada saat ini menyadari kekuatan dari si monster pada saat ini benar-benar telah berkurang. Tampaknya racun yang baru saja masuk ke dalam tubuh dari si monster ini benar-benar sangat mematikan. Meskipun si monster berhasil mengusir racun ini, akan tetapi dirinya juga benar-benar telah kehilangan banyak kekuatan. Menyadari hal tersebut kelompok Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan keterampilan bertarung tim dengan Xiao Yan sebagai ujung tombaknya. Di sisi lain si monster pada saat ini segera mengeluarkan raungan ke arah kelompok Xiao Yan yang pada akhirnya membuat kelompok Xiao Yan seketika linglung. Semua orang menyadari bahwa ini adalah serangan gelombang sonik yang sangat kuat, terkecuali Xiao Yan. Pada saat ini seluruh anggota kelompok Xiao Yan benar-benar linglung dengan serangan sonik ini. Xiao Yan yang memiliki kekuatan spiritual pada saat ini akhirnya segera membuat segel spiritual perisai pada akhirnya segera terbentuk di hadapan semua orang dan kelompok Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan pulih. Sementara itu di sisi lain si monster benar-benar mengalami keterkejutan karena kelompok Xiao Yan benar-benar bisa mematahkan dua serangan fatal yang dirinya lesatkan. Melihat si monster yang pada saat ini benar-benar terkejut Xiao Yan pun tersenyum tipis dan berniat untuk menyerang. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berada di tahap puncak bintang 7 Dodi. Dengan lonjakan kekuatan Xiao Yan ini si monster benar-benar melotot dan tidak menyangka bahwa kelompok Xiao Yan ini bisa memiliki kekuatan yang meningkat dengan cepat. Pada akhirnya pertempuran pembalasan dari kelompok Xiao Yan pun segera terjadi. Xiao Yan segera mengangkat pedang kuno api surgawinya dan meminta Yiwa untuk melesatkan teratai api. Lalu 999 kaki tanpa bayangan segera dilesakkan oleh Xiao Yan bersamaan dengan teratai api Yiwa. Serangan gabungan Xiao Yan dan Yiwa ini benar-benar telah meningkat dan kecepatannya benar-benar semakin cepat. Dengan kecepatan yang sangat gila ini si monster benar-benar belum bisa bereaksi. Dan akhirnya dirinya dengan tanpa daya segera melingkarkan tubuhnya untuk memblokir serangan Xiao Yan. Monster ini pun seketika ditelan oleh api surgawi dan seketika dirinya terlempar mundur.
Namun pada saat yang bersamaan ternyata si monster pada saat ini berniat untuk melarikan diri. Menyadari hal tersebut, bagaimana mungkin kelompok Xiaoyan membiarkan si monster melarikan diri, lalu dengan kecepatan yang dimiliki Xiaoyan dirinya pun segera melesat dan segera berada di hadapan si ular. Si ular bersayap ganda ini pun seketika terkejut dan melotot ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual miliknya, lalu simbol yang berwarna merah darah pada saat ini segera muncul di dahi Xiaoyan. Kemudian kekuatan spiritual yang berbentuk jarum sebelumnya pada saat ini telah berubah menjadi sebuah pedang. Seiring dengan peningkatan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini, kemampuan pengendaliannya juga semakin mahir. Xiaoyan pun segera melesatkan pedang merah kecil ini menuju ke dahi si monster dan seketika ular bersayap ganda ini pun tertegun. Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik lanjutan dari keterampilan bertarung spiritualnya. Xiaoyan pada saat ini segera membentuk sebuah piringan yang seketika menggiling lautan kesadaran dari si ular. Lalu si ular ini pun seketika mengerang kesakitan karena lautan kesadaran jiwanya benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya tidak butuh waktu lama, vitalitas dari ular bersayap ganda yang merupakan raja ular ini seketika benar-benar menghilang. Kelompok Xiaoyan pun menghela nafas lega sementara Xiaoyan pada saat ini segera membelah kepala si ular. Xiaoyan tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan segera mengambil inti sihir dari si ular. Lalu dengan senyum yang berbinar-binar Xiaoyan pun segera memasukkan inti sihir ini ke dalam cincin penyimpanan. Akhirnya setelah pertempuran yang sengit, kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat lega. Kelompok Xiaoyan tidak langsung pergi tetapi mereka pada saat ini segera menstabilkan aura masing-masing. Mereka memutuskan untuk memulihkan Doqi terlebih dahulu sebelum berjalan lebih lanjut ke dalam hutan. Lalu pada akhirnya setelah 3 hari 3 malam Xiaoyan dan kelompoknya segera meninggalkan rawa dan pergi jauh ke kedalaman hutan. Efek tempering dari pertempuran yang sangat sulit dan berbahaya sebelumnya benar-benar sangat jelas. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa Doqi mereka yang agak sia-sia sebelumnya pada saat ini menjadi semakin murni dan kental. Pada saat yang bersamaan mereka juga tahu bahwa hampir semua monster di hutan ini punah dalam bencana kuno. Selama perjalanan ini sangat beruntung mereka tidak bertemu monster yang terlalu kuat dan monster dengan peringkat tinggi hanya berada di tahap awal bintang 7. Kelompok Xiaoyan dapat dengan mudah menangani mereka dan benar-benar mendapatkan banyak inti sihir. Pada akhirnya setelah cukup lama dalam perjalanan semua orang segera sampai di tengah hutan. Pada saat ini mereka terkejut melihat 2 batu giok yang berhadapan seperti di awal. Selain itu mereka juga pada saat ini terkejut melihat jejak batu giok di tahapan tangga pertama dipenuhi dengan jejak kaki. Semua orang seketika menyadari sepertinya ini adalah tempat pertama kali mereka sebelum sampai ke dunia lain. Semua orang melihat sekeliling dan saling memandang sebelum akhirnya saling bertanya, apakah yang telah terjadi di sini? Sementara itu Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya mata Xiaoyan berbinar seolah-olah Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan berkata, mungkinkah alas dari batu giok sebelumnya adalah untuk berteleportasi? Sepertinya setiap alas dari batu giok ini akan mengirim mereka ke sebuah tempat. Selain itu tampaknya misi pertama mereka telah berhasil, oleh karena itu mereka pada saat ini bisa menemui batu giok ini. Dengan begitu maka Xiaoyan yakin bahwa di langkah kedua mereka akan segera diteleportasi lagi ke tempat lainnya. Setelah mendengar tebakan Xiaoyan ini semua orang pun menganggukkan kepala karena mereka berpikir bahwa itu sangat mungkin terjadi. Apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Dengan munculnya batu giok besar ini di sini maka itu menandakan bahwa itu merupakan susunan teleportasi. Tetapi pada saat yang bersamaan semua orang pada saat ini merasa sedikit berdebar di hati mereka. Dirinya tidak tahu ada berapa alas batu giok di anak tangga batu giok ini. Selain itu setiap langkah mewakili tempat teleportasi yang baru. Tentu saja mereka meyakini semakin jauh mereka melangkah, maka ujian yang akan mereka hadapi tentu akan menjadi semakin berat. Xiaoyan juga pada saat ini menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit dan mulai lanjut berbicara.
Xiao Yan berkata bahwa Dou di bintang 9 kuno yang meninggalkan rumah harta karun Xiao Yao ini benar-benar cerdik, dirinya memiliki konsep yang tidak terduga, selain itu kekuatan supranaturalnya juga tidak terbayangkan, tetapi menurut Xiao Yan mampu melakukan upaya seperti itu adalah bukti luar biasa dari rumah harta karun kuno Xiao Yao ini. Oleh karena itu ketika mereka telah sampai pada akhir dari kesulitan ini, Xiao Yan percaya bahwa keuntungan yang akan mereka dapatkan benar-benar di luar imajinasi. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, semua orang seketika menjadi benar-benar bersemangat. Mereka juga menyadari bahwa selama perjalanan sebelumnya mereka benar-benar telah mendapatkan banyak inti sihir tingkat tinggi, lalu pada akhirnya mereka memutuskan untuk maju ke alas batu giok yang kedua. Kemudian adegan aneh seperti sebelumnya segera terjadi di mana kelompok Xiao Yan kembali diselimuti oleh kabut gelap, lalu kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera sampai di sebuah tempat baru. Kelompok Xiao Yan pun membuka matanya dan melihat sekeliling dan mereka benar-benar terkejut menyadari bahwa ini adalah rawa. Sejauh mata kelompok Xiao Yan memandang tempat ini benar-benar dipenuhi dengan rawa yang tidak berujung. Selain itu ada juga kabut tipis yang pada saat ini berada di udara. Menyadari hal ini Nan Erming berkata bahwa kabut ini memiliki racun. Meskipun racunnya tipis tetapi jika mereka tinggal di sini terlalu lama, maka hal itu mungkin akan berakibat fatal pada kelompok Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan hanya tersenyum dan menoleh ke arah Nan Erming. Xiao Yan segera berkata dengan obat anti racun milik Nan Erming itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Selain itu ada juga Feng Feng yang pada saat ini bisa menggunakan topan untuk mengusir racun yang berada di dalam kabut. Semua orang pada akhirnya mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Sementara itu Nan Erming berkata agar mereka menyerahkan semuanya untuk memimpin jalan. Di sisi lain Feng Feng juga berkata bahwa dirinya pada saat ini akan berada di belakang Nan Erming untuk berjaga-jaga. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini Nan Erming segera memimpin jalan diikuti Feng Feng di belakangnya. Kelompok Xiao Yan terus berjalan dengan waspada di tengah kegelapan kabut ini. Namun tidak lama mereka menyadari ada sebuah riak di depan mereka dan tiba-tiba segera muncul seonggok makhluk. Semua orang sedikit terkejut dengan kemunculan makhluk yang berbentuk cacing ini, akan tetapi kelompok Xiao Yan segera santai setelah menyadari kekuatan dari cacing ini. Meskipun badannya pada saat ini sangat besar tetapi kekuatannya hanya berada di tahap puncak bintang 6 Dodi. Sementara itu di sisi lain si cacing pada saat ini benar-benar tidak takut dengan kelompok Xiao Yan. Lalu dengan mulutnya yang dipenuhi gigi dirinya pun segera melesat ke arah kelompok Xiao Yan, berhadapan dengan monster tahap puncak bintang 6 Dodi. Pada saat ini kelompok Xiao Yan tidak menampilkan keterampilan bertarung tim, karena dengan kekuatan personal masing-masing kelompok Xiao Yan akan dengan mudah mengalahkannya. Lalu Nan Erming dan Feng Feng pada saat ini segera berhadapan dengan si monster dan pertempuran kilat pun segera terjadi. Dengan kekuatan keduanya tentu saja si monster pada saat ini tidak bisa melawan, namun ketika hendak membunuh si monster tiba-tiba banyak katak kecil muncul di tengah-tengah rawa. Tentu saja semua orang pada saat ini sedikit terkejut dan sedikit mundur, karena jumlah katak ini benar-benar banyak dan katak ini segera mengerumuni si cacing, karena dalam sekejap mata tubuh si cacing pada saat ini benar-benar habis dimakan oleh kerumunan katak. Kelompok Xiao Yan benar-benar tercengang melihat pemandangan yang berada di hadapan mereka. Meskipun katak-katak ini kecil dan memiliki kekuatan di tahap puncak bintang 6 Dodi, akan tetapi jumlah mereka pada saat ini benar-benar mencengangkan. Di sisi lain setelah melahap monster cacing, katak-katak ini pun segera menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Sementara itu King Mu'er pada saat ini berbinar melihat kelompok katak dengan kekuatan yang lemah. King Mu'er berpikir bahwa ini semua adalah inti sihir yang akan bisa mereka ambil. Akhirnya kelompok Xiao Yan memutuskan untuk melesatkan serangan ke arah kelompok katak yang sangat banyak. Lalu pertempuran segera terjadi dengan kelompok Xiao Yan berhasil membunuh banyak katak, tetapi setelah banyak katak ini berhasil dihancurkan mereka tidak menemukan adanya inti sihir. King Mu'er pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya, mengapa tidak ada ini sihir di katak-katak ini?
Jika begitu permasalahannya maka membunuh katak ini benar-benar suatu hal yang percuma. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening mendengar gumaman dari King Mu'er. Semua orang juga pada saat ini bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan monster katak ini? Namun di tengah-tengah kebingungan mereka katak-katak ini segera menarik diri. Bersamaan dengan itu katak-katak ini segera bergabung menjadi satu menjadi sosok humanoid yang sangat tinggi. Tentu saja kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan buru-buru naik ke langit. Melihat perubahan yang mencengangkan ini kelompok Xiao Yan benar-benar menjadi semakin waspada. Sementara itu di sisi lain ketika makhluk humanoid ini baru saja terbentuk, justru Raja Katak yang berwarna merah darah segera melompat di udara dan jatuh di atas kepala humanoid ini dan melebur bersama. Makhluk humanoid ini benar-benar telanjang dengan kulit abu-abu berminyak, kepalanya sedatar kepala katak dan ada tiang putih tertanam di tengah dahinya. Makhluk ini hanya memiliki satu mata berwarna merah darah di bawah tiang putih. Selain itu auranya juga pada saat ini benar-benar telah melonjak dengan cepat. Karena dalam sekejap mata kekuatan dari monster ini menerobos ke puncak bintang 7 Dodi, bahkan samar-samar kekuatan dari makhluk humanoid ini pada saat ini hendak mencapai ke bintang 8 Dodi. Melihat adegan ini kelompok Xiao Yan dan yang lainnya pun memutuskan untuk mundur. Pada saat ini bukannya kelompok Xiao Yan takut tetapi mereka menyadari mereka tidak mendapatkan apa-apa sebelumnya. Mereka benar-benar tidak ingin bertarung tanpa mendapatkan apapun dari si monster, namun baru saja niat melarikan diri ini terlintas tetapi mereka menyadari benar-benar sudah terlambat untuk mundur. Semua orang pada saat ini bisa merasakan gelombang yang tidak terlihat yang telah mengunci mereka. Kelompok Xiao Yan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah makhluk humanoid ini dengan penuh perasaan gugup. Sementara itu mata tunggal berwarna merah darah dari makhluk humanoid itu menyipitkan matanya ke arah kelompok Xiao Yan, lalu dirinya pada saat ini menginjak kakinya dengan berat dan segera menyerbu di tengah percikan lumpur. Kemudian tinju raksasa dari makhluk ini menyapu kerumunan dengan kejam dengan angin tinjunya, bahkan kelincahan dan kecepatannya pada saat ini benar-benar sangat cepat dengan ukuran tubuhnya yang sangat besar. Dan makhluk humanoid ini tidak diragukan lagi adalah lawan terkuat yang dihadapi oleh Xiao Yan dan kelompoknya. Namun pada saat ini semua orang masih tetap tenang sementara Long Yi mengeluarkan geraman rendah dari temboloknya. Sosok Long Yi segera berubah menjadi naga 9 guntur emas yang mendalam dan menunjukkan keagungannya dengan cakar emas miliknya. Kemudian cakar yang terbungkus dalam cahaya keemasan ini pun segera dengan tanpa rasa takut menghadapi tinju raksasa makhluk humanoid. Di tengah suara benturan yang sangat keras sosok Long Yi pun seketika berguling dan terbang mundur. Sementara itu kepalaan raksasa dari makhluk humanoid ini berhenti sejenak sebelum akhirnya lanjut mengayun secara horizontal ke arah kelompok Xiao Yan. Dan ini adalah celah antara puncak bintang ke-6 Dodi dengan puncak bintang 7 Dodi. Jaraknya benar-benar sangat jauh hingga Long Yi pada saat ini benar-benar segera terpental. Selain itu Long Yi telah berubah menjadi tubuh aslinya. Dan jika Long Yi dalam bentuk manusia pasti Long Yi akan terlempar terbalik dan benar-benar terluka parah. Sementara itu tinju yang masih melaju segera menghantam ke arah Xiao Yan. Lalu terkecuali dari Xiao Yan tidak ada orang lain yang bisa menahan serangan tinju raksasa yang dilesakan ini. Namun pada saat ini Xiao Yan memerintahkan semuanya untuk menghindar sementara Xiao Yan melesat ke arah tinju ini. Ketika Xiao Yan dekat dengan tinju ini Xiao Yan pun segera menghindar dan Xiao Yan pada saat ini segera menginjakkan kakinya untuk melesat ke arah kepala si monster. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual dengan mengeluarkan pedang merah dari keningnya. Kemudian makhluk humanoid ini benar-benar terkejut karena melihat sosok Xiao Yan ini benar-benar berani berhadapan dengannya di bawah serangannya yang kuat. Tetapi dirinya segera menyadari bahwa sosok Xiao Yan pada saat ini sepertinya hendak mengeluarkan kekuatan spiritual. Lalu dengan segera makhluk humanoid ini pun menyemprotkan air yang seketika mengelilingi Xiao Yan yang sedang menyerang. Namun pada saat ini makhluk humanoid itu kembali dikejutkan oleh kecepatan Xiao Yan. Lalu sosok yang dikelilingi oleh panah air ini ternyata adalah sebuah after image.
sementara Xiao Yan kembali muncul di dekatnya. Kemudian makhluk humanoid itu pun ketakutan dan dirinya buru-buru mundur selangkah. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pada saat ini yang sudah berjarak sangat dekat segera melesatkan api surgawi yang kuat yang dihantamkan ke arah dada makhluk humanoid. Melihat adegan ini semua orang pun merasa sangat senang karena itu dapat dikatakan merupakan pukulan dan akan menguntungkan pertempuran mereka di awal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa memiliki perasaan buruk. Xiao Yan tidak merasakan kekuatan ini menghantam dada makhluk humanoid. Meskipun kekuatan ini cukup untuk membelah gunung dan memecahkan batu, akan tetapi pada saat ini seolah-olah serangan Xiao Yan telah jatuh ke dalam rawa yang dalam. Pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk mundur tetapi pada saat yang bersamaan cahaya abu-abu segera bersinar di dada makhluk humanoid. Cahaya ini seketika menelan api surgawi yang dilesatkan oleh Xiao Yan dan bersamaan dengan itu cakar yang tajam segera menuju ke arah Xiao Yan. Melihat adegan ini semua orang seketika terkejut dan mereka segera datang untuk membantu Xiao Yan yang akan segera diciduk oleh Bude Yanti.